Halo keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Karena banyaknya yang merequest untuk membuatkan video tentang bagaimana membuahkan tanaman jambu madu deli hijau ini, maka saya akan mengulasnya kembali tentang budidaya tanaman jambu madu deli hijau ini di dalam planter bag. Nah, sebenarnya saya sudah tidak mengurus lagi tanaman jambu madu deli hijau ini. Walaupun tidak terurus, namun tetap bagus. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit pengetahuan kepada kalian bahwasanya tanaman buah itu membaginya menjadi dua kelompok. Yang pertama, tanaman buah yang berbuah di pucuk, atau tanaman buah yang berbuah di bagian pucuk tanaman, dan tanaman buah yang berbuah di bagian batang tanaman. Nah, untuk tanaman buah yang berbuah di bagian pucuk tanaman itu salah satunya adalah rambutan, kemudian kelengkeng, nah ataupun matoa. Nah, sedangkan untuk tanaman yang berbuah di bagian pangkal atau di bagian batang tanaman adalah tanaman durian, kemudian cempedak, dan ada beberapa jenis tanaman lagi. Dan untuk jenis tanaman jambu-jambuan ini, dia berbuah bisa di bagian pucuk tanaman ataupun di pangkal tanaman. Namun lebih dominan dan lebih banyak itu di bagian batangnya hingga ke pangkal tanaman. Nah, itu berlaku untuk berbagai jenis tanaman jambu-jambuan, baik itu tanaman jambu air ataupun jambu biji ataupun jambu batu. Nah, walaupun tidak terurus seperti ini, masih saja tetap berbuah. Namun jika dalam kondisi lebat, populasi daunnya seperti ini, maka buahnya akan muncul di bagian pucuk tanaman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini buah yang muncul di bagian pucuk tanaman. Nah, sedangkan buah yang di bagian pangkal tanaman ini tidak muncul. Kenapa? Karena terlalu rimbun, kemudian mata tunas yang seharusnya menjadi tempat menempelnya bakal buah itu menjadi tempat untuk tunas-tunas air seperti ini muncul. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya agar tanaman jambu madu deli ini rajin berbuah, kemudian memiliki buah yang baik dan manis tentunya untuk dikonsumsi. Nah, sekali lagi kata kuncinya bahwasanya tanaman jambu ini adalah tanaman yang berbuah di pucuk dan yang dominan di bagian batang tanaman. Oleh sebab itu, tanaman ini pertama harus direbahkan. Karena semakin condong tanaman itu, maka tempat menempelnya buah akan semakin banyak. Langkah yang pertama adalah jika tanaman kalian dalam kondisi seperti ini, maka tunas-tunas air ini harus dibuang. Nah, harus dibuang seperti ini. Setelah kalian lakukan pruning seperti ini, maka langkah berikutnya adalah memberikan pupuk buah atau pupuk fase generatif.
Pupuk fase generatifnya bisa kalian berikan KNO ataupun NPK 1616 Mutiara ataupun NPK Grower. Nah, kalian berikan pupuk itu di media tanamnya. Jika kalian menaburnya, maka kalian beri kurang lebih 3 hingga 5 sendok makan. Nah, jika kalian ingin mengocornya atau menyiramkan pupuk itu, maka larutkan 3 hingga 5 sendok tersebut ke dalam 5 liter air. Kemudian kalian siramkan pada media tanamnya. Nah, setelah kalian melakukan pemupukan, maka mata-mata tunas ini akan muncul tunas air baru seperti ini. Ini akan terus bermunculan. Nah, ini harus kalian terus buang. Bersamaan dengan ini, maka mata tunas yang lain pun akan membawa bakal buah di mata-mata tunas ini. Selama bakal buah yang muncul atau bakal bunga yang muncul itu belum memenuhi keinginan yang kalian inginkan, maka terus kalian lakukan pembuangan tunas air ini hingga memang benar-benar mata tunasnya ini sekitar 70% itu memunculkan bakal bunga. Nah, setelah itu kalian berikan pupuk NPK 1616 lagi, pupuk Mutiara ataupun Grower lagi, kurang lebihnya 3 hingga 5 sendok lagi. Nah, satu catatan untuk jenis batang yang menjulang ke atas ini sebenarnya sebaiknya harus dibuang. Karena jika tetap dipelihara, maka buahnya itu tidak muncul pada mata tunas di bagian yang kuat, namun akan muncul bunga itu di bagian pucuk tanaman seperti ini. Nah, ini biasanya buahnya nanti akan menyebabkan patah pada batang yang ia tumpangi. Nah, jika sudah kalian lakukan pemangkasan tunas air seperti ini, seperti halnya yang kalian lihat saat ini, masih hanya memunculkan tunas air, maka sekali lagi saya sarankan untuk membuangnya hingga benar-benar mata tunasnya itu membawa bakal bunga. Lalu lakukan pemupukan. Nah, jika dalam waktu 20 hari hingga 30 hari mata tunasnya masih di bawah 70% itu memunculkan tunas air, maka kalian beri pupuk lagi. Kurang lebihnya dosisnya sama, 3 hingga 5 sendok saja. Lalu setelah memang benar-benar mata tunas ini 70%-nya membawa atau memunculkan bakal bunga, maka lakukan pemupukan juga untuk memperkuat bakal bunga yang menempel pada mata tunas ini. Nah, tips terakhir dari saya adalah jika dalam waktu 1 tahun kalian memang membuahkan tanaman ini dan terus membuang tunas air ini, maka dalam waktu 1 tahun kalian berhentikan pembuahan, karena akan menyebabkan tanaman ini kering. Kambiumnya akan kering ya. Nah, setelah kalian biarkan tunasnya seperti ini lagi, setelah 1 tahun, saya ulangi, setelah 1 tahun, jika kalian lakukan pembuahan terus, maka akan menyebabkan tanaman ini kurang subur. Oleh sebab itu, setelah 1 tahun pembuahan, kalian istirahatkan dengan membiarkan tunas-tunas air ini muncul. Kemudian kalian berikan pupuk vegetatifnya, seperti halnya pupuk kandang. Nah, pupuk kandang itu dalam 1 tahun bisa kalian berikan 2 kali. Sedangkan pupuk buahnya bisa berkali-kali, sesuai dengan kebutuhan dari bakal buah atau bakal bunga yang muncul.
Juga kalian bisa lihat dari hasil buahnya, apakah buahnya sudah memenuhi kriteria dari tanaman yang subur. Jika kalian kurang jelas dengan penjelasan saya ini, kalian bisa lihat video sebelumnya yang sudah saya buat kurang lebihnya 1 tahun yang lalu. Mudah-mudahan dengan melihat video yang lama kemudian melihat video yang ini, kalian bisa lebih mengerti bagaimana caranya agar tanaman jambu madu Delhi hijau ini terus berbuah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.